Selamat datang di media sosial UKPBJ Kota Sawah Lunto. Berikut merupakan part ketiga mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Berikut merupakan pasal-pasal yang akan dibahas di video ini. Pasal 71. Perubahan pasal 71 terjadi pergeseran konten. Konten lama berpindah ke pasal 70. Pasal 71 baru berisi pengaturan yang lebih fokus pada loka pasar dan perannya dalam menyediakan katalog elektronik, serta meluaskan pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan LKPP dalam pengembangannya dan menambahkan institusi lainnya, asosiasi atau perkumpulan. Pasal 72. Perubahan pada pasal 72 memperjelas definisi katalog elektronik, meluaskan entitas pengelola dengan menambahkan institusi lainnya, dan menambahkan mekanisme baru terkait evaluasi produk impor di katalog. Pasal 72A. Ketentuan spesifik mengenai toko daring dalam pasal 72A tersendiri dihapus. Pengaturan terkait toko daring kemungkinan diintegrasikan ke pasal lain. Pasal 72B. Penambahan pasal 72B yang memperluas akses dan penggunaan katalog elektronik oleh pihak di luar lingkungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemerintah desa. Pasal 73. Melengkapi poin 2 pada pasal 73 yang sebelumnya tidak terdapat penjelasan tentang fungsi layanan pengadaan secara elektronik. Pasal 74. Terdapat penambahan pada ayat 2, yaitu ditambahkan frasa institusi lainnya setelah kementerian, lembaga, perangkat daerah. Ini memperluas cakupan lingkungan kerja sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa. Lalu ditambahkan ayat 4A yang secara spesifik mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa. Pasal 74A. Pada ayat 1 terdapat tambahan, yaitu menambahkan satu komponen sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa, yaitu aparatur sipil negara, selain huruf A dan huruf B. Ini memperluas cakupan personel yang terlibat. Penugasan wajib pengelola pengadaan barang jasa pada ayat 2 secara spesifik menyatakan bahwa pengelola pengadaan barang jasa wajib sebagai pokja pemilihan, sementara Perpres sebelumnya menyebutkan pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Tugas pengelola pengadaan barang jasa pada ayat 3 terdapat sedikit penambahan detail terkait tugas pengelola pengadaan barang jasa, yaitu dalam perencanaan, pengelolaan kontrak, dan serah terima. Kemudian menambahkan ayat 3A yang mengatur persyaratan kompetensi PPK bagi pengelola PBJ, yang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan kepala lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini menunjukkan adanya penekanan pada peningkatan profesionalisme PPK. Kemudian terdapat pengecualian pada ayat 4 huruf A dihilangkan dalam Perpres 46 2025. Pengecualian hanya berlaku jika sumber daya dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Polri atau pegawai lembaga lainnya yang ditetapkan kepala LKPP. Ini bisa diartikan sebagai upaya untuk memastikan lebih banyak pengelola pengadaan barang jasa yang diakui secara fungsional di kementerian lembaga. Menambahkan ayat 5A secara eksplisit merinci tugas personel lainnya, mirip dengan tugas pengelola PBJ pada ayat 3, yaitu dapat ditugaskan sebagai pejabat pengadaan dan atau PPK, membantu tugas PA-KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Perpres 46 mempertahankan ketentuan bahwa pengelola pengadaan barang jasa berkedudukan di UKPBJ. Namun, Perpres 46 menghapus ayat 9 yang mengatur kemungkinan PPK berkedudukan di luar UKPBJ atas dasar pertimbangan kewenangan. Ini bisa mengindikasikan penegasan peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan.
Perpres 46 menambahkan ayat 10 yang menekankan prioritas dan optimalisasi penugasan pengelola PBJ sebagai pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, dan menambahkan ayat 11 mengenai pemberian penghargaan dan pengakuan kepada sumber daya pengelola fungsi PBJ yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap motivasi dan profesionalisme para pengelola pengadaan. Pasal 74B. Pada Perpres 46, frasa pegawai negeri sipil diubah menjadi aparatur sipil negara. Perubahan ini mencerminkan nomenklatur terbaru dalam kepegawaian pemerintah di Indonesia yang mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai satu kesatuan aparatur sipil negara. Perpres 46 menambahkan ayat 3A dan 3B yang secara spesifik mengatur mengenai rencana aksi pemenuhan personel lainnya pada kementerian atau lembaga yang pengelolaan pengadaannya dilakukan oleh personel lainnya. Ayat 3B merinci bagaimana pelaksanaan tugas pokja pemilihan dan pejabat pengadaan dilakukan dalam kondisi jumlah personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi belum mencukupi. Ini adalah penambahan signifikan yang memberikan panduan lebih jelas untuk pengelolaan pengadaan di unit kerja yang mengandalkan personel lainnya. Pada ayat 3B bagian A diatur bahwa pokja pemilihan dapat beranggota sekurang-kurangnya satu personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi, dan anggota lainnya dapat diisi oleh personel lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Ini memberikan fleksibilitas dalam membentuk pokja pemilihan di unit yang mengandalkan personel lainnya, dengan tetap mensyaratkan adanya personel yang berkompeten. Kemudian pada ayat 3B bagian B juga memperjelas bahwa tugas pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh personel lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi dapat dilakukan oleh personel lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Kemudian pada ayat 4 diperbarui untuk mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai rencana aksi, pemenuhan pengelola PBJ dan personel lainnya dalam peraturan kepala lembaga. Ini sejalan dengan penambahan ketentuan mengenai rencana aksi personel lainnya. Pasal 75. Pada Perpres 46 menambahkan frasa 1 pada ayat 1 menjadi Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah membentuk satu UKPBJ. Ini mempertegas bahwa pada prinsipnya, setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah membentuk satu UKPBJ. Lalu Perpres 46 menambahkan ayat 1A dan 1B yang mengatur kemungkinan pembentukan satuan pelaksana di bawah UKPBJ untuk kementerian lembaga yang memiliki unit di daerah atau luar negeri. Ayat 1B secara khusus mengatur pelaksanaan fungsi pengadaan di luar negeri akan dilakukan pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri. Ini memberikan payung hukum bagi struktur organisasi pengadaan yang lebih terdesentralisasi di lingkungan kementerian atau lembaga tertentu. Perpres 46 menambahkan ayat 3B yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Meskipun UKPBJ sudah dinyatakan berbentuk struktural pada ayat 3, ayat 3B ini lebih lanjut menegaskan bahwa pengaturan detailnya harus masuk dalam SOTK masing-masing instansi. Pada ayat 5, Perpres 46 memperluas kriteria pengecualian pembentukan UKPBJ. Selain bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria, pengecualian juga berlaku bagi lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari satu UKPBJ. Ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga dan cakupan wilayah atau tugas yang sangat luas untuk memiliki lebih dari satu UKPBJ jika memang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan rentang kendali. Selain itu, cakupan pengecualian diperjelas tidak hanya untuk lembaga, tetapi juga kementerian atau lembaga. Pada ayat 7 dilakukan penyesuaian redaksi agar selaras dengan perubahan pada ayat-ayat sebelumnya. Cakupan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam peraturan kepala lembaga diperluas mencakup pembentukan UKPBJ di kementerian atau lembaga.
kriteria pengecualian, dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas. Redaksi ini juga menambahkan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara. Pasal 76A. Terdapat penambahan satu pasal sebagai berikut. Pasal 77. Penambahan ayat 1A yang sangat penting. Ayat ini mengamanatkan bahwa laporan atau pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah atau kepada Kejaksaan Agung atau kepolisian terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PBJ, penyelesaiannya wajib mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintah. Ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum administrasi, di mana sanksi administrasi didahulukan sebelum masuk ke ranah pidana, kecuali jika memang ada indikasi kuat tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Pada ayat 2 menambahkan frasa berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses PBJ, dan sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini memberikan batasan dan landasan hukum yang lebih kuat mengenai pengaduan terkait PBJ yang diterima oleh aparat penegak hukum dan kewajiban mereka untuk meneruskannya ke APIP jika sifatnya masih terkait wilayah administrasi atau perdata. Hal ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi kebijakan atau tindakan administrasi dalam PBJ sebelum adanya pemeriksaan oleh APIP. Pasal 78. Menambahkan satu kriteria baru yang dapat dikenai sanksi administratif bagi peserta pemilihan, yaitu bagian D. Penambahan ini memperkuat upaya perlindungan dan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah. Kemudian pada ayat 3 menambahkan poin G, H, dan I yang spesifik terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri. Hal ini mencakup penyerahan barang dengan nilai TKDN lebih rendah, penyerahan barang impor yang seharusnya memiliki TKDN, dan penyerahan produk impor yang seharusnya produk dalam negeri sesuai self-declare. Kemudian menambahkan ayat 4A yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai subjek yang bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi. Kemudian penambahan ayat 4B mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi kepada peraturan kepala lembaga. Perubahan ini menunjukkan bahwa rincian pengenaan sanksi tidak lagi diatur secara langsung dalam Perpres, melainkan akan diatur lebih lanjut oleh LKPP. Pada ayat 1 mengubah subjek peserta pemilihan menjadi penyedia dalam proses pencantuman katalog. Selain itu, jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi diperbarui dan difokuskan pada proses pencantuman katalog, termasuk pelanggaran terkait penayangan produk dalam negeri, TKDN, dan penayangan produk impor sebagai produk dalam negeri. Ini menunjukkan pemisahan pengaturan sanksi dalam proses pemilihan penyedia dengan sanksi dalam proses pencantuman katalog. Kemudian pada ayat 2 mengaitkan sanksi yang dikenakan pada penyedia dalam e-purchasing dengan kriteria sanksi yang umum diatur pada pasal 78 ayat 3. Pada ayat 3, bentuk sanksi pada Perpres baru lebih fokus pada dampak terhadap keikutsertaan penyedia dalam katalog dan e-purchasing. Kemudian menambahkan ayat 4 yang menyatakan bahwa sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan atau pengurus badan usaha. Selanjutnya penambahan ayat 5 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi kepada peraturan kepala lembaga. Pasal 80A. Penambahan pasal 80A menunjukkan pengakuan dan pengaturan yang lebih rinci terkait sanksi bagi pelaksana swakelola yang terlibat dalam proses katalog dan e-purchasing. Ini penting mengingat semakin berkembangnya penggunaan katalog elektronik tidak hanya oleh penyedia barang jasa, tetapi juga oleh pelaksana swakelola.
Pasal ini membedakan jenis sanksi tergantung pada apakah pelanggaran terjadi pada saat proses pencantuman katalog atau saat pelaksanaan e-purchasing yang terkait dengan kontrak swakelola. Pasal 81. Pada pasal 81 hanya merujuk pada pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C. Ini berarti ruang lingkup pelaporan pidana oleh UKPBJ pada pasal 81 dalam Perpres baru hanya mencakup pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Pasal 81A. Pasal 81A ini memiliki implikasi yang kuat terhadap perilaku pengadaan di instansi pemerintah. Dengan adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas terkait penggunaan PDN, diharapkan instansi pemerintah akan lebih termotivasi dan disiplin dalam memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong penguatan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja. Pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk implementasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Secara ringkas, pasal 81A adalah pasal baru yang esensial dalam Perpres 46 tahun 2025 yang memperkenalkan sistem reward and punishment berdasarkan indeks kepatuhan penggunaan produk dalam negeri, menegaskan pentingnya produk dalam negeri sebagai bagian dari capaian pengelolaan anggaran dan memberikan sanksi awal berupa teguran tertulis bagi yang tidak memenuhi target. Pasal 82. Penambahan ayat 1A ini sangat krusial dalam upaya konkret pemerintah untuk mendorong implementasi program P3DN dan pemberdayaan UMKK dalam pengadaan barang jasa. Penambahan ayat 2A yang merinci bentuk sanksi administrasi tersebut, bentuk sanksi ini bersifat langsung dan terkait dengan kinerja individu dalam mencapai target penggunaan PDM dan UMKK, memberikan insentif finansial untuk kepatuhan. Pasal 86. Penghapusan ini bisa diartikan sebagai upaya untuk lebih mensentralisasikan pengaturan mengenai PBJ pemerintah pada tingkat peraturan presiden dan peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP selaku regulator teknis. Dengan tidak adanya pasal yang secara eksplisit memberikan kewenangan tindak lanjut kepada menteri atau kepala lembaga dan kepala daerah, maka aturan main utama dalam pengadaan barang jasa pemerintah akan sepenuhnya merujuk pada Perpres ini dan peraturan teknis di bawahnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat. Pasal 86A. Pasal 86A ini memberikan kewenangan spesifik kepada institusi lainnya untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Perpres ini, terutama dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis yang berada di luar cakupan peraturan presiden. Pasal 91. Penghapusan rujukan spesifik ke agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Penambahan referensi ke pasal 20A dan pasal 20B yaitu strategi pemaketan baru. Penghapusan rujukan ke pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 61. Perubahan rujukan dari tender atau seleksi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 menjadi pengadaan barang jasa internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Penambahan rujukan spesifik ke penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 67. Penghapusan rujukan ke katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 72, kelembagaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 75, dan pengembangan sistem dan kebijakan dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 87. Pasal 2. Pasal 91 Perpres baru secara ringkas lebih memusatkan mandat pengaturan lebih lanjut kepada Kepala LKPP dibandingkan Perpres lama. Daftar topik yang didelegasikan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dan penambahan pasal-pasal lain dan Perpres baru, misalnya strategi pemaketan baru, PDN, harga evaluasi akhir, dan menghapus beberapa rujukan lama, misalnya agen pengadaan, pengecualian, katalog elektronik, kelembagaan, pengembangan sistem.
Perubahan paling signifikan adalah penghapusan delegasi pengaturan spesifik ke peraturan menteri selain LKPP dan penghapusan batas waktu penerbitan peraturan. Hal ini memperkuat peran LKPP sebagai satu-satunya entitas utama yang diberi mandat untuk menerbitkan peraturan teknis sebagai tindak lanjut Perpres ini, dengan pengecualian koordinasi dengan Kementerian Keuangan atau Dalam Negeri hanya terkait mekanisme pembayaran. Ini sejalan dengan tren sentralisasi pengaturan PPJP pada regulator tunggal, yaitu LKPP. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.